Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang terkait dengan project yang akan kita buat ya. Kita akan membuat sebuah kalkulator sederhana dengan menerapkan konsep microservice. Jadi nanti ada server untuk fungsi penambahan, ada server untuk fungsi pengurangan, dan kemudian untuk setiap server penambahan dan pengurangan itu sendiri nanti ada instance barunya kayak gitu. Nah, kemudian ada juga Eureka server dan ada Get server. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat salah satu dari beberapa server ini terlebih dahulu. Mungkin yang pertama kita akan mencoba untuk membuat Eureka server terlebih dahulu atau service discovery server. Kenapa kok Eureka server terlebih dahulu? Jadi karena ini nanti tempat untuk meregistrasikan semua server-server atau instance-instance dari server sehingga nanti bisa terdaftar semua, sehingga semuanya nanti akan diketahui tempatnya, alamatnya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita akan buat Eureka server terlebih dahulu. Nah, setelah Eureka server nanti selesai dibuat, baru kita akan membuat server-server yang lain. Nah, oke, untuk Eureka server sendiri sebenarnya fungsinya buat apa sih? Seperti yang sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi Eureka server ini akan menampung semua data instance server yang sedang aktif, yang sedang on atau yang sedang bekerja seperti itu. Nah, oleh karena itu pastinya butuh ini pastinya akan dibutuhkan sekali, akan sangat dibutuhkan sekali Eureka server ini oleh server. Misalkan kalau dalam kasus ini Get server ya, kenapa? Karena di dalamnya ada ribbon. Ribbon kok butuh Eureka server buat apa? Ya seperti yang sudah saya pernah bilang, ketika user melakukan request ke server, ke Get server, maka Get server akan meminta tolong ke ribbon untuk memilih request ini akan dialirkan kemana. Akankah ke plus server instance pertama, atau akankah ke plus server instance kedua, ataukah minus server instance pertama, ataukah minus server instance kedua. Nah, ribbon nggak tahu itu, ribbon itu nggak tahu harus kemana duluan karena dia belum tahu ada apa aja server yang sedang terhubung ini apa aja, dia belum tahu ribbon. Nah, supaya dia tahu, maka semua server ini harus mendaftarkan diri, semua instance ini harus mendaftarkan diri ke Eureka server dulu. Nah, kemudian ketika nanti ribbon membutuhkan data itu, ribbon tinggal ngambil di Eureka server. Misalkan, Eureka saya minta data-datanya dong, gitu. Minta data-data server yang sedang on dong, kayak gitu. Nah, kemudian Eureka server mengembalikan datanya, baru ribbon ini bisa memilih instance mana yang selanjutnya akan diberikan tugas kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi Eureka server ini tempat untuk ngelis semua instance-instance yang sedang aktif. Oke, untuk membuat Eureka server seperti apa? Simple saja, kita masuk ke Spring Initializer ya. start.spring.io ini alamatnya. Nah, kalau sudah klik Maven Project untuk projectnya karena kita akan pakai Maven Dependency Management Tool, kemudian language-nya pakai Java, kemudian Spring Boot-nya Spring Boot berapa? Misal kita pakai Spring Boot 2.30. Untuk yang snapshot ini karena tidak stable, tidak saya pilih, jadi saya pilih yang stable saja, yang tanpa embel-embel di belakangnya, jadi 2.30, 3.0. Oke, kemudian kita ngisi project metadatanya. Misalkan grupnya gitu. Ini nanti akan berhubungan dengan package-nya ya, packagingnya. Kalau saya com.project, kemudian nama artefaknya apa, karena kita mau bikin Eureka server mungkin kita bisa pakai nama Eureka server kayak gini. Deskripsinya kita isi deskripsi yang cukup merepresentasikan fungsi dari Eureka server ini sendiri. Misalkan service discovery server. Oke, packagingnya apa? Jar, saya pilih jar, kemudian Java-nya kalau karena saya pakai Java 8 ya saya klik Java 8-nya aja. Kecuali nanti kalau ada yang pakai versi lain ya silahkan, monggo saja gitu. Silahkan saja. Nah, kemudian dependensi yang dibutuhkan.
Yang pertama untuk web servernya kita butuh Spring Web, sekaligus nanti kalau kita pengen menambahkan RESTful API ya, RESTful Web Service, maka kita butuh Spring Web. Ini dia. Next kita akan bikin Eureka server. Jadi kita perlu dependensi lain namanya Eureka server. Nah ini dia, Eureka server Spring Cloud Discovery, Spring Cloud Netflix Eureka server. Kita klik. Nah oke. Next apalagi? Mungkin apa ya? Database kali ya? Tapi kita nggak butuh database semacam MySQL dan lain sebagainya. Pakai H2 aja mungkin. H2 database ini buat jaga-jaga kalau ternyata diperlukan. Kalau nggak diperlukan ya sudah kayak gitu. Jadi H2 database ini in memory database. Kalau sudah kita generate, oke, terdownload, saya show in folder, saya cut, kemudian saya pindah ke sini, saya ekstrak. Zipnya kalau mau di delete silahkan, kalau tidak juga nggak apa-apa, itu nggak akan berpengaruh sih. Kalau sudah, kita buka IntelliJ, oke. Oh ya, saya mengupdate IntelliJ saya ke versi 2020 ya. Jadi nanti nggak ada auto importan kayak gitu. Tapi kalau di tempat kalian mungkin versinya di bawah 2020, nanti importnya tempatnya kayak biasa. Nah ini kalau sudah open or import project, ya seperti buka apa namanya, existing project biasa aja lah pakainya. Maaf. Sistem terdistribusi. Saya mencari foldernya dulu. Nah ini, oke. Oke. Resolving dependency. Oke, sip, mantap. Oh belum ya, kita cek dulu. Scanning file to indexing. Oke, selesai. Nah selanjutnya apa yang perlu kita lakukan ya, nanti kalau misalkan nggak auto dependency nggak auto import ya silahkan diklik di sini, klik kanan, kemudian Maven, kemudian reimport. Karena saya karena saya sudah auto ya udah biarin saja, nanti otomatis masuk sendiri kok. Nah terus kita masuk ke src main java, nama package-nya, kemudian main application-nya. Kalau di saya karena namanya Eureka server, maka di sini main application-nya adalah Eureka server application. Nah di sini kita perlu menyeting beberapa hal ya, cukup 2 hal sih sebenarnya. Yang pertama mungkin di main application kita tinggal menambahkan anotasi add enable Eureka server. Nah seperti ini. Nah yang kedua ini cara membuat Eureka server. Yang kedua juga gampang. Yang kedua ini tinggal ngisi application.properties, habis itu selesai dah. Jadi cukup simple untuk membuat Eureka server ini seperti apa. Yang pertama kita mungkin dari ini ya, kalau untuk ngisi application.propertiesnya mungkin kita isi ini dulu, application-nya terlebih dahulu, application name-nya terlebih dahulu. Misal name-nya adalah Eureka Strip Server gitu ya. Ini nanti bakal jadi nama servernya. Jadi ini nanti mungkin apa namanya, untuk setiap instance ini ya, untuk setiap server yang kita buat itu nanti kalau bisa, bukan kalau bisa sih, sebisa mungkin nanti ditambahkan ini Spring application name, kemudian nama servernya apa. Jadi servernya itu kita nama-namai gitu. Next, server kita ngambil portnya, misal portnya saya pakai 1000 ya untuk kasus ini Eureka servernya. Kemudian selanjutnya Eureka client
registry apa ya yang belum itu, register with Eureka. Ini dia, ini saya bikin false karena si ini Eureka server sendiri, jadi nggak usah meregisterkan dirinya sendiri, nggak apa-apa. Eureka client fetch registrinya juga false, kemudian Eureka client, kemudian service URL default zone-nya misal http://$ mana dolar, oh ini dolar registry host localhost, kemudian kurung tutup ini, kemudian $2 kurung buka server portnya 1000 /Eureka / lagi. Nah, ini fungsinya buat apa? Jadi kita bacanya kayak gini, http localhost 1000 asalnya dari mana? Dari ini server port 1000 /Eureka. Nah, ini buat apa sih? Jadi gini, kita lihat gambar lagi ya. Saya pernah bilang setiap server harus mendaftarkan diri ke Eureka server. Setiap instance dari server harus mendaftarkan diri ke Eureka server untuk bisa diketahui oleh Ribbon. Kayak gitu ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, kita butuh URL ini tadi. Kita butuh ini tadi. Untuk apa? Jadi, ini fungsinya untuk berkomunikasi antara ini instance yang tersedia ini dengan Eureka server. Seperti itu. Jadi ketika plus server nyala nih, misal instance 1 menyala, dia akan menghubungi Eureka server. Pak, saya Eureka saya nyala nih. Saya mau menginfokan bahwa saya nyala. Nah, itu untuk menginfokan itu dia harus ngehit ini. Dia harus nembak si URL ini. Jadi untuk tujuannya URL itu adalah supaya nanti si instance dan ataupun server yang tanpa ini ya, ini juga sebenarnya ada instance-nya tapi cuma satu gitu. Jadi tujuannya adalah supaya menjadi jalur komunikasi bagi instance terkait yang ingin mendaftarkan diri ke dalam ini microservice ini. Jadi supaya dikenal satu sama lain, dia harus mendaftarkan diri ke Eureka server terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara ngehit ini tadi, ngehit linknya ini tadi, kayak gitu. Nah, cara ngehitnya seperti apa? Jangan dipikirin dulu. Nanti kita akan coba di ini lain, di project lain. Jadi kita akan coba di server yang lain. Ketika kita bikin server yang lain, kita akan tahu bagaimana cara untuk ngehit URL ini. Oke. Next, kita butuh ininya database sepertinya enggak. Ini ya, data source Spring data source, kemudian URL dikosongin aja mungkin. Oke, kemudian Spring data source, karena kita sudah pakai H2 ya udah pakai H2 aja. Sepertinya kita nggak akan pakai ini sih, tapi nggak apa-apa. Oke, kurang lebih ini saja setting-setting yang perlu kita lakukan untuk menyeting Eureka server ini. Jadi cukup simple. Yang pertama tadi kita tinggal menambahkan enable Eureka server di main application alias Eureka server application ini ya, di kelas ini. Nah, kemudian kita juga mendefinisikan properti-properti yang dibutuhkan ketika nanti si Eureka server ini running. Jadi kita akan kita menuliskan properti-properti ini di application properties. Itu langkah kedua. Cukup simple. Kalau sudah, kita run. Kita klik run.
Kita tunggu ya, ini sedang build. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sip. Sepertinya berhasil. Ah, ini dia berhasil. Kita lihat di sini ya. Cek. Nah, ini replika node URL HTTP localhost 1000 Eureka. Oke, sudah betul. Berarti nanti setiap server yang ingin mendaftarkan diri, dia harus ngehit ke URL ini. Adding new per nodes ke HTTP sekian. Kemudian sudah nyala di Tomcat started on port 1000. Oke, kita cek ya, apakah sudah berhasil atau belum. Kita masuk ke web browser, kemudian kita tuliskan di sini localhost 1000 sesuai dengan portnya. Nah, maka muncul dashboard Spring Eureka. Nah, di sini nanti ketika ada service baru terdaftar, ada server baru terdaftar, maka dia akan ditampilkan di bagian ini, instance currently registered with Eureka. Nah, di sini nanti akan muncul nama-nama ininya, nama-nama servernya. Misalkan nanti ada plus server, nanti juga akan muncul di sini. Kemudian dia akan muncul availability zone-nya, kemudian statusnya apa kayak gitu, nanti akan muncul semua di sini. Apakah statusnya up, down atau sebagainya, nanti akan muncul semua. Oke, jadi seperti itu saja sih sebenarnya. Jadi detail-detailnya nanti akan detail-detail tiap server yang terhubung akan terlist di sini. Jadi jangan khawatir. Cuman server lain cuman tinggal ngehit URL yang sudah didefinisikan di Eureka server. Itu saja sih. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan tentang Eureka servernya ya. Jadi cara bikinnya cukup simpel tadi, tinggal mendefinisikan dua langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama kita mengenable di main application, enable Eureka server, dipakai anotasi di main application. Kemudian yang kedua ngisi file properties yang application properties yang sudah ada seperti itu. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin saya matikan dulu. Kemudian kalau sudah saya tutup. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan saja ke saya terkait dengan Eureka server itu sendiri seperti apa. Kemudian selanjutnya kita akan membuat instance server plus server ataupun minus server seperti itu. Kita akan buat plus dan minusnya terlebih dahulu, baru terakhir nanti kita bikin get server. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.